Mawon amargi kanca-kanca saking Jakarta mboten mengertos mangke. Jadi gini, kita akan berusaha bersama-sama dengan warga sini untuk membangun wisata Gunung Mungker. Oleh karena itu Pak Dalang, kurang lebih sebulan yang lalu saya dialog dengan beliau-beliau. Loh kok beliau gimana? Jadi di Al-Quran itu kan firman Allah bahwa semua makhluk itu kan bertasbih. Bertasbih itu kan memuji Allah. Sehingga pada menawi ya insya Allah makhluk-makhluk sedaya saged dipun wawancarai. Ya supaya sinkron dengan apa yang kita lakukan di sini, maka kurang lebih sebulan yang lalu saya dialog dengan misalnya dengan Gunung Mungkernya sendiri. Nanti saya sampaikan pesan-pesannya. Kemudian juga dengan apa Pak Dalang tadi adalah Jin yang Banyure, Sendang Banyure ya, Sendang Banyure. Itu juga saya tinjau ke sana. Kemudian dengan Sunan Geseng yang selama ini mungkin sebagian agak bingung apa benar dulu di sini ada apa namanya ya penjelasan apa kegiatan ya antara Gunung Sunan Geseng Sunan Kalijaga. Nanti juga saya sampaikan pesan dari Sunan Kalijaga juga. Yang terakhir karena seperti biasanya lingkungan itu pasti ada namanya lingkungan gaib, yaitu jin yang berkuasa di sini. Nah, kemarin juga saya ada dialog ketuanya. Nanti saya ceritakan sedikit karena dibatasi jamnya tidak boleh lebih dari 10 menit. Itu Pak Dalang 10 menit mana deh? Lajeng gimana? Deh, ya. Saya mulai saja deh. Serasa gamelan-gamelan ya. Malah mudeng aku. Ya, jadi pertama pesannya dari Gunung Mungker. Gunung Mungker itu menyampaikan, catat jiwa saja, catat. Jadi senang sekali di sini adanya pembangunan untuk meramaikan Gunung Mungker demi meningkatkan kesejahteraan warga sini. Gunung Mungker senang banget. Nah, terus pesan begini, nanti kalau menyampaikan ya kalau bahasa umumnya dakwah, Gunung Mungker sedang ngomongnya dakwah itu sebaiknya lewat wayang gitu. Karena salah satu kegiatan wayang itu disenangi warga, singkatannya begitu. Laporan Pak Sugiono, wayang itu disenangi? Betul, jadi Gunung Mungker pesan gitu, pakai wayang ya. Makanya malam ini kita mencoba wayang. Nah Bapak Ibu Nun Sewu kagungan Indra keenam. Nah, sedangkan sampun kumpulkan mriki Sunan Kalijaga, Sunan Geseng. Ini guys, ini kan disebut itu dalam kekuatan mriki. Ini bagio panjenengan sedaya. Ini bagio tahu nggak Pak Doni? Menyambut, tuh saya lupa ya, menyambut. Ini satu, jadi pesennya seneng dakwah diantaranya pakai wayangan. Sekarang nomor 2. Saya juga tanya, dong, di sini kan perlu namanya air. Nah, bagaimana nanti saya ngambil airnya? Saya tanya gitu. Pikiran saya waktu itu, saya pikir apa ngebor tanah di sini. Terus dijawab, oh jangan, ngambil aja di sumber Sendang Banyure. Oh, ada airnya toh? Oh banyak, pakai aja dari sana. Bersendak itu. Terus tadi saya coba ninjau ke sana, kok tidak ada sendangnya ya? Ternyata ada sumber airnya aja ya? Atau mungkin dulu ada sendangnya, tapi masih bagus. Jadi disuruh ambil dari sana. Kemudian yang nomor 3, dia pesan supaya dibangun masjid.
Nah, masjid dan sarannya sekitar ini apa ini pendopo ya ini ya. Tuh taruh di pendopo sana dekat itu cocok. Nah itu ya nanti kita semua kita pertimbangkan saran-saran Gunung Mungker itu yang nomor 3 itu dibangun masjid ya. Ya saya bantu insya Allah. Taruh aja di dekatnya ini pendopo ini katanya gitu. Oke, sekarang yang nomor 4. 4 atau 5 ya? 4. Ini 4 saja nggak apa-apa. Oke, sekawan dengan nomor gimana ya? Berapa? Oke, salah sidik berapa? Nah, terus saya tanya juga, apa benar sih Gunung di sini ada petilasan Sunan Kalijaga atau Sunan Geseng? Ya, memang dulu ada suatu kejadian namanya Cokrojoyo itu alias Sunan Geseng itu ada menjadi muridnya Sunan Kalijaga. Di sini betul gitu lah. Ini saya urutkan aja ya. Berarti tidak salah, memang dulu benar. Terus yang terakhir yang nomor 5. Nah untuk pemuda-pemuda yang berkunjung di sini. Ternyata Gunung Mungker itu memperhatikan, loh kok senengnya hanya selfie aja. Nah, bukan tidak boleh selfie, boleh, tapi tolong diajak juga diberi pengarahan masalah agama. Jadi tidak pahit ya, insya Allah saya bantu. Jadi dari Gunung Mungker ada 5 pesan tadi. Di sini betul Pak Dalang langsung ngomong ya, langsung bintang rampung ya. Jadi Gunung Mungker 5 yaitu tadi dengan wayang, kalau ngambil air dari Dringu, Sendang, Banyurit, kemudian disuruh bangun masjid, kemudian benar bahwa di sini pernah ada namanya kegiatan antara Cokrojoyo yang kemudian disebut Sunan Geseng dengan Sunan Kalijaga. Saran yang terakhir supaya pemuda-pemuda itu jangan hanya selfie saja, tapi diajak ditarik dengan bapak. Hasil berikutnya Jin jalur kalian Jin yang menunggu Banyurit. Jin Jadi mongko sih terakhir wae. Ya nyeret. Ojo janji. Diuruke bae iki terakhir wae ya. Sekarang Banyurit. Nah, karena tadi disebutkan Gunung Mungker supaya ngambil dari Banyurit, ya saya tanya. Nah, ini jawabannya. Nih. 1. Minta tempatnya tuh dirawat, jangan dikotori. Apa mungkin nggak tahu ya, mungkin dulu banyak yang kotori mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi tolong deh, ya dibersihkan, jangan dikotori. Pesannya semua itu pakai bahasa Jawa Pak, saya transfer aja pakai bahasa Indonesia. Oke, 1 minta jangan dikotori. Kemudian, nah ini tadi saya agak enak mengingatkan ini, tapi saya dipesan ya Pak sampaikan. Katanya tuh di atas Sendang tuh ada rumah, tapi biasanya untuk tirakat minta berkah Sunan Kalijaga. Apa mau begitu? Saudara-saudara, sebagian nih. Ya, tadi saya ke sana. Nah, di situ ada tulisannya begini di rumah tengah itu, kalau mau sungkem harus lewat juru kunci, ngaten Mas. Nah, mau nyempreso dari ibu. Saya tidak tahu kalau yang saya tanya itu memang juru kuncinya. Dengan logonya saya tanya, Bu, itu maksudnya apa? Kalau sungkem kok harus lewat juru kunci? Nah, singkatnya saya dijelaskan, Pak, kalau doa tuh ya harus lewat juru kunci. Terus minta berkah. Gimana Bu aku toh? Minta berkah ke siapa? Betul jawabannya. Mintanya kalau ada Allah Pak, tapi harus berkahnya ke Sunan Kalijaga. Wah kon.
Jadi Sunan Gajah memang pesan saya kemarin, tolong Pak Antono diluruskan. Saya tuh orang seperti yang lain, jangan minta berkahkannya ke saya. Nah akhirnya tadi saya sampaikan ke ibu itu yang kebetulan memang juru kuntinya. Saya juru kuntinya Pak. Nah, saya ngomong, Bu, ini ada pesan dari Sunan Kalijaga. Jangan minta berkah ke Sunan Kalijaga. Kalau mohon kepada Allah saja. Terus ibunya agak bagaimana begitu, setelah saya ngomong, sudah gini aja Bu, nanti kalau ketemu Sunan Kalijaga tanya, apa benar namanya Pak Antono memang disuruh Sunan Gajah menyampaikan hal ini. Saya kok itu saja Bu, yang penting sudah tak sampaikan. Nah, kita bukan menuduh gitu, enggak, cuma pesennya gitu ya tak sampaikan. Enggak salah paham ya, tapi tak sampaikan. Jadi kalau jangan kita berkah ke Sunan Kalijaga. Nah kemudian pesennya Bani Urip lagi untuk penduduk supaya dibuatkan sumber kebutuhan air yang diambilkan dari Banyu Urip. Maksudnya itu supaya nanti untuk penduduk sendiri, untuk Gunung Mungker sendiri, maksudnya begitu. Sudah tak sampaikan. Ya sudah, yang terakhir itu aja yang Banyu Urip. Nah sekarang dari Eyang Cokrojoyo. Nah, sebenarnya saya tanya, ini dulu gimana sih kok ada cerita Sunan Geseng? Rupanya bapak yang namanya anak namanya Cokrojoyo itu dulu awalnya apa bener? Saya kira benar ya, karena beliau sendiri yang cerita saya. Itu waktu deres ya, deres itu sambil uro-uro. Saya hanya agak lupa ingat karena bahasa Jawa ya. Kalau nggak dulu uro-uronya itu lontang, rantung, terus jeglek gitu ya. Ini dia Pak, biasanya presiden apa tuh? Benar gitu. Ya sambil uro-uro gitu ditegur sama Sunan Kalijaga. Pak, Mbok, jangan uro-uronya begitu, diganti dikir. Ya singkatnya itu, karena waktunya hampir habis nih ya, saya persingkat saja. Nah, terus diganti dikir. Rupa-rupanya kumpulan beres apa ya, cairannya apa namanya? Legen terus berubah jadi emas. Langsung sama Cokrojoyo si pemuda orang pasti dikejar karena pikirannya wah ini pasti sakti nih Pak Antono, tak kejar. Terus dia berburu, ternyata itu Sunan Kalijaga. Kemudian disuruh nunggu tongkatnya, kemudian tinggal berapa lama, kemudian didatang lagi penjaga, sini udah menjadi alas, katanya gitu. Hanya harinya susah, akhirnya dibakar sehingga gosong, maka dikenal Sunan Geseng. Kemudian sama Kalijaga dimandikan di Sendang Banyu Urip, gambarnya begitu. Nah, terus kemudian pesennya yang Cokrojoyo sama penduduk sini senang kalau bayangan. Jadi kalau dakwah si jajaran pakai bayangan ya, iya seperti Gunung Mungker tadi. Terus sekarang yang Cokrojoyo itu tugasnya di Purworejo. Purworejo itu mana sih? Oh nggih sana. Terus kemudian nah di gunung, wisata gunung ini supaya dibuatkan tempat-tempat untuk sampah Pak, pesennya gitu, karena jangan dikotori. Oh iya, tak sampaikan. Jadi kurang lebih itu pesan dari si Cokrojoyo. Memang harus sih, namanya Cokrojoyo nih. Ya, jadi cocok. Nah,
Ya, yang terakhir ini yang Pak Delang minta berulang-ulang janji-janji tadi. Nah, ya, jin itu juga saya ajak dialog karena biasanya saya sering nangani kalau anak-anak itu misalnya wisata dari gunung mana itu pulang-pulang tak sakit, tak kesurupan, ada yang mati ya saya khawatir nanti di sini ada hal begitu. Kemudian saya ajak dialog dengan saya panggil ketuanya itu tingginya 10 meter Pak. Tingginya 10 meter. Nah terus saya tanya, kamu dulu pernah enggak marah? Pernah. Nah, rumah saya itu di garuk-garuk dirusak sama lo ya kan warga kan nggak tahu aku tapi kan rusak. Makanya kamu bunuh ya orangnya? Enggak, cuma saya sesatkan katanya begitu. Apa dulu pernah ada yang sesat ya di sini? Enggak ngerti ya cerita gitu. Akhirnya singkat cerita kita Islamkan, kemudian kita pindah tempatnya, tapi masih dekat sini, tapi insya Allah aman. Kalau dulu di tanah Pak, di tanah, dan kita buat di angkasa lah namanya gitulah ya, di udara supaya tidak bersinggungan dengan manusia. Kemudian kita Islamkan semuanya, rakyat-rakyatnya pindah, dia minta diadakan pengajian. Kemudian saya panggil Cokrojoyo, Semen Geseng, sama Gunasem setuju, kemudian rutin dikirim muridnya. Jadi sekarang sudah rutin ada pengajian kelompok jin yang ngajar muridnya Sunan Geseng. Kalau kita ngatur kemauan, jadi insya Allah monggo kita sama-sama membangun wisata ini agar bermanfaat untuk warga sini dan khususnya Yogyakarta. Nah itu Pak Jalan, kados cekap, teman-teman malih, bisa nggih? Kamu dalu? Nggih. Pun cekap. Cekap, Mas.